Tanggal 12 Juli 1954, tiba-tiba di meja beliau tampak seberkas sinar yang lama-kelamaan membentuk sebuah gambar. Gambar tersebut lama-lama makin jelas. Secara spontan, Bapak Sersan Diman berdiri sambil menunjuk ke arah meja. Ini harus digambar. Ini harus digambar. Simbol pribadi manusia bukan hanya lambang dari warga Sabta Dharma saja, tetapi simbol pribadi manusia adalah simbol pribadi bagi seluruh umat manusia di alam semesta ini. Aweh pawarata wahyune Pamuji Rahayu Bagas Waras. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, kanugrahan, dan pangayoman kepada kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam pertemuan ini kita akan membahas yaitu sejarah serta penjabaran dari simbol pribadi manusia. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan terdahulu, bahwa Bapak Harjosapuro yang selanjutnya bergelar Panuntun Agung Sri Kutomo menerima wahyu sujud pada tanggal 27 Desember 1952, dilanjutkan menerima wahyu racun yaitu pada tanggal 13 Februari 1953, dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang diterimanya wahyu simbol pribadi manusia Wewarah Pitu dan Sesanti. Wahyu simbol pribadi manusia Wewarah 7 dan Sesanti diterima oleh Bapak Harjosapuro pada tanggal 12 Juli 1954, tepatnya di Desa Pandean, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, yaitu tepat di rumah beliau pada tanggal 12 Juli 1954 pada pukul 11 siang. Bapak Harjosapuro menerima tamu antara lain Bapak Sersan Diman, Bapak Joyo Saji, Bapak Danu Miharjo, seorang guru taman siswa di Kecamatan Pare, serta Bapak Marto. Setelah beliau asik bercakap-cakap dengan para sahabatnya, tiba-tiba di meja beliau tampak seberkas sinar yang lama-kelamaan membentuk sebuah gambar. Gambar tersebut lama-lama makin jelas dan kemudian menghilang. Tak lama kembali muncul lagi di meja beliau. Secara spontan, Bapak Sersan Diman berdiri sambil menunjuk ke arah meja. Ini harus digambar. Ini harus digambar.
Kemudian salah seorang dari sahabat beliau pergi ke toko alat tulis untuk membeli peralatan lukis. Setelah membeli peralatan lukis, kemudian Bapak Harjosapuro menggambar simbol yang muncul di atas meja, kadang muncul di dinding dengan cara hening. Setelah selesai menggambar, Bapak Harjosapuro mengamati dengan teliti dan menyebut bahwa ini adalah gambar dari simbol pribadi manusia, dan di situ terdapat tulisan huruf Jawa, yaitu nafsu, budi, pakarti, serta sabta dharma. Selang beberapa saat setelah Bapak Harjosapuro selesai melukis, kemudian muncul lagi tulisan dengan huruf Latin berbahasa Jawa. Tulisan tersebut muncul, ada yang menempel di dinding, di meja, bahkan di dada dari Bapak Harjosapuro. Tulisan itu berbentuk sinar tanpa papan atau yang disebut sastra jendro. Dengan prapsila ening, kemudian Bapak Sirsandiman menulis wewarah nomor 1 sampai dengan 4. Kemudian Bapak Danu Miharjo menulis wewarah 5 sampai 7. Setelah mereka berdua selesai menulis, kemudian diteliti dan dicocokkan oleh Bapak Harjosapuro beserta Bapak Joyosaji dan Bapak Marto, serta Bapak Sirsandiman dan Bapak Danu Miharjo pun meneliti wewarah yang mereka tulis. Kemudian adapun tulisan tersebut berbunyi wewarah pitu, wajibing warga sabta dharma, saben warga kudu netepi wajib. 1. Setya tuhu anane Pancasila. 2. Kanthi jujur lan sucining ati kudu setya anindakake angger-angger ing negarane. 3. Melu cawe-cawe acancut taliwondo njaga adeking nusa lan bangsane. 4. Tetulung marang sapa wae yen perlu kanthi alusing budi pakarti tansah agawe pepadang lan marning liyan. 5. Wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe. 6. Tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthi alusing budi pakarti tansah agawe pepadang lan marning liyan. 7. Yakin yen kahanan donya iku ora langgeng, tansah owah gingsir anyokro mangilingan. Setelah beliau selesai menulis wewarah 7, kemudian muncul sesanti yang berbunyi ing endi wae marang sapa wae warga sabta dharma kudu sumunar pindha baskara. Selesai ditulis, wewarah 7 dan sesanti pun lenyap sampai dengan saat ini. Itu tadi sedikit sejarah tentang penerimaan wahyu simbol pribadi manusia, wewarah pitu dan sesanti. Sekarang apa sih arti dari simbol pribadi manusia itu? Simbol pribadi manusia bukan hanya lambang dari warga sabta dharma saja,
tetapi simbol pribadi manusia adalah simbol pribadi bagi seluruh umat manusia di alam semesta ini. Simbol pribadi manusia berbentuk belah ketupat. Sisi atas melambangkan sinar cahaya Allah, sisi bawah melambangkan sari-sari bumi, dan sisi sebelah kanan dan kiri melambangkan perantara ayah dan ibu. Simbol pribadi manusia dilapisi warna hijau tua pada sisi bagian tepinya, melambangkan raga atau wadah manusia. Kemudian di dalamnya terdapat warna hijau maya yang melambangkan sinar cahaya Allah. Jadi di dalam wadah manusia atau raga manusia itu terdapat sinar cahaya Allah. Kemudian di situ terdapat segitiga sama sisi yang berwarna putih berlapis kuning emas, melambangkan tes dumadi manusia yang disebut Tritunggal, yaitu sisi atas atau sudut bagian atas melambangkan nur cahyo atau sinar cahaya Allah, sisi bagian kanan melambangkan nur roso atau air sari ayah, sudut bagian kiri melambangkan nur buat atau air sari ibu. Segitiga sama sisi tersebut berwarna putih berlapis kuning emas, artinya tes dumadi manusia itu berasal dari barang yang suci dengan didasari oleh keinginan luhur. Kemudian segitiga sama sisi tersebut ditutup oleh lingkaran. Jika diamati, terbentuklah 3 buah segitiga sama sisi. Setiap segitiga sama sisi mempunyai 3 sudut. Jika dikalikan 3 kali 3 sama dengan 9, itu melambangkan lubang yang ada pada diri manusia. Bahwa secara kasat mata manusia mempunyai 9 lubang yang merupakan sarana untuk hidup, yaitu di bagian atas terdapat 7 lubang, mata 2, hidung 2, telinga 2, dan 1 mulut. 2 lubang lagi terdapat di bawah, yaitu lubang alat kelamin dan lubang pelepasan. Lingkaran yang menutupi segitiga sama sisi tersebut melambangkan bahwa keadaan di dunia ini tidaklah langgeng, tetapi berubah-ubah hanya kro manggilingan. Kemudian kita amati warna dari lingkaran-lingkaran yang menutupi segitiga tadi. Di situ ada warna hitam, warna merah, lingkaran berwarna kuning, dan lingkaran yang berwarna putih. Lingkaran yang berwarna merah melambangkan nafsu angkara yang terdapat pada diri manusia, yang terbentuk karena hawa beku yang berasal dari pribadi manusia. Hawa beku tersebut mempunyai lubang, yaitu di mulut. Bentuknya bisa berupa kata-kata kasar atau kata-kata kotor, sehingga
hawa beku tersebut harus senantiasa diliputi dengan sinar cahaya Allah atau sinar putih agar manusia tidak terbiasa untuk berkata kasar maupun berkata kotor. Dan maka untuk menetralisir hawa beku yang berada pada diri manusia tersebut harus senantiasa melaksanakan sujud dan membiasakan diri berkata yang baik-baik saja. Karena apa? Perkataan merupakan sabda ataupun doa. Selanjutnya setelah warna hitam tersebut ada lagi lingkaran yang berwarna merah. Lingkaran yang berwarna merah melambangkan amarah yang ada pada diri manusia. Jadi manusia juga mempunyai amarah yang lubangnya berada di telinga. Jadi jika seseorang mendengar suatu perkataan yang tidak enak atau menusuk perasaan, biasanya langsung marah, itu karena dia terjajah oleh nafsu amarah atau getaran merah yang ada di dalam pribadinya. Maka agar kita tidak terjajah oleh getaran atau warna merah, kita harus senantiasa rajin menjalankan sujud dan membiasakan diri menerima setiap perkataan yang kita terima atau kita dengar dengan perasaan yang positif, sehingga kita tidak mudah untuk terpancing emosi atau tidak mudah marah. Menerima segala sesuatu dengan pikiran yang positif. Selanjutnya terdapat lingkaran yang berwarna kuning yang melambangkan keinginan. Indra atau perangsang yang merupakan pintu masuknya getaran berwarna kuning adalah mata. Jika seseorang melihat sesuatu, kemudian dia tertarik untuk memilikinya dan mendapatkannya dengan menggunakan secara cara, hal tersebut menandakan bahwa dia sudah terjajah oleh getaran yang berwarna kuning. Maka untuk menetralisir getaran atau pengaruh hawa lingkaran kuning yang ada pada diri manusia, kita harus senantiasa sujud dan membiasakan diri untuk melihat yang baik-baik saja. Kemudian di situ ada lingkaran yang berwarna putih. Lingkaran yang berwarna putih tersebut lubangnya atau pintu masuknya ada di hidung. Jadi indera yang paling baik dalam menerima rangsang adalah hidung. Dia hanya mau menerima aroma yang baik-baik saja. Jika ada aroma yang kurang sedap, biasanya langsung ditutup. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya lingkaran putih tersebut ditutup oleh gambar Semar. Lingkaran putih tersebut yang ditutup oleh gambar Semar itu terletak di ubun-ubun. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, secara kasat mata lubang yang ada pada diri manusia itu berjumlah 9. Namun jika diamati dengan kacamata rohani, lubang yang ada di dalam diri manusia itu terdapat lubang 10 penutup
yang terdapat di ubun-ubun. Disitulah tempat dari Yang Maha Suci yang merupakan pancaran sinar cahaya Allah berada. Di dalam simbol pribadi manusia, Yang Maha Suci dilambangkan dengan gambar Semar. Semar adalah dewa yang ngejowantah yang merupakan utusan dari Yang Maha Kuasa. Di dalam kerohanian Saptadharma dikenal dengan Yang Maha Suci. Jika kita amati bahwa Semar pada gambar simbol pribadi manusia mempunyai kuncung, artinya warga Saptadharma hendaknya selalu berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Artinya, jika kita menjalankan sujud, hendaknya sujud kita adalah sujud Yang Maha Suci, sujud Yang Maha Kuasa. Yang menjalankan sujud bukan hanya wadah kita, tetapi Yang Maha Suci kita. Harus bisa berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Makanya sabda dari panuntun Agung Sri Kutomo, warga Saptadharma harus bisa nguncung putih. Artinya senantiasa berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Kemudian Semar juga memakai kelinting. Artinya bahwa warga Saptadharma harus senantiasa memberikan atau menunjukkan jalan yang baik kepada seluruh umat manusia. Semar jari kanan ludin. Artinya tidak ada sesembahan selain dari Tuhan Yang Maha Esa. Semar tangan kirinya menggenggam, artinya Semar telah menggenggam budi luhur. Semar memakai pusaka yang artinya bahwa warga Saptadharma mempunyai pusaka yang ampuh, yaitu sabda waras. Untuk melatih sabda waras, maka warga Saptadharma harus membiasakan diri untuk berkata yang baik-baik saja. Dan selanjutnya Semar mempunyai wiru yang berjumlah 5, atau kain yang dipakai Semar lipatannya berjumlah 5. Artinya Semar telah menduduki 5 asma Allah, yaitu Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Wasesa, Allah yang Maha Langgeng. Kemudian jika kita amati secara teliti, di dalam simbol pribadi manusia terdapat tulisan dengan huruf Jawa, yaitu nafsu, budi, dan pakarti. Hal itu mengandung penjabaran bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna yang telah dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa berupa nafsu, budi, dan pakarti. Karena makhluk selain manusia, contohnya hewan, hanya dibekali dengan nafsu dan budi, tumbuhan hanya dibekali dengan nafsu. Tetapi manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena dibekali dengan nafsu, budi, dan pakarti. Sehingga kita merupakan utusan dari Yang Maha Kuasa untuk menyebarkan budi luhur di alam semesta ini, menyebarkan cinta kasih terhadap seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, entah itu tumbuhan, hewan, dan sesama makhluk hidup, yaitu manusia.
Terus terdapat lagi tulisan Sabta Dharma, mengandung pengertian bahwa ajaran sujud yang dilakukan oleh warga Sabta Dharma selama ini adalah sujud asal mula terjadinya manusia. Sabta Dharma yang berarti 7 kewajiban suci. Ibu bapak yang kami hormati, demikian tadi sedikit penjelasan tentang sejarah penerimaan serta pengertian dari simbol pribadi manusia. Pamuji Rahayu Bagas